Olahraga menggunakan celana pendek haram hukumnya. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Halo teman-teman, kali ini kita akan nonton satu video yang menurut saya cukup lucu. Video ini adalah ungkapan seorang ustadz mengenai sebuah tata cara berpakaian salah satu olahraga yang paling favorit. Dalam hal ini, saya tidak membahas mengenai agama tertentu, tetapi ini terkait dengan salah satu hobi banyak orang. Oleh karena itu, saya ditanya oleh beberapa teman mengenai pendapat saya tentang apa yang dikatakan Ustadz ini. Bukan terkait dengan ajarannya, namun bagaimana kita menyikapi akan terjadinya nanti jikalau itu terjadi di dalam dunia olahraga. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Olahraga menggunakan celana pendek haram hukumnya. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu antara usar sampai lutut. Lututnya harus ditutup. Loh, kalau main bola tidak boleh dengan menggunakan celana pendek. Olahraga menggunakan celana pendek haram hukumnya. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu antara usar sampai lutut. Lututnya harus ditutup. Loh, kalau main bola tidak boleh dengan menggunakan celana pendek. Baik, teman-teman, kalau kita tahu bahwa sepak bola adalah permainan yang paling digemari di seluruh dunia, sehingga ini menjadi favorit di kalangan yang tua maupun yang muda. Oleh karena itu, ketika kita belajar mengenai sejarah sepak bola itu sendiri, perkembangannya sudah begitu sangat baik sampai dengan hari ini. Kalau kita tahu, berbagai sumber mengatakan bahwa permainan bola itu sendiri sejarahnya dimulai oleh karena 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Dikutip dari buku Sepak Bola 2019 karya Ina Hasanah, permainan sepak bola sudah dimulai dikenal pada 255 sampai 206 sebelum Masehi, sekitar abad kedua hingga abad ketiga. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya zaman Chokyu Zanguo. Suchu kemudian bermain sepak bola saat ini. Mulanya Tushu digunakan sebagai sarana melatih prajurit. Lambat laun permainan sepak bola tersebar ke seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain Tushu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang, berisikan rambut serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat itu mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Selain Cina, Yunani juga mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkrio serta Harpastum. Kita bisa melihat bahwa permainan sepak bola ini bisa kita katakan bukan tradisi Islam tentu saja. Nah, maka teman-teman, kita melihat di sini bahwa kesebelasan Arab Saudi sendiri itu menampilkan lututnya seperti ini ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya tahu mungkin ini ranah teman-teman yang sebelah untuk membahasnya di dalam fatwa mereka atau pembahasan mereka di dalam ranah ulama-ulama. Namun ini terkait dengan hobi orang di seluruh dunia dan hampir semua kalangan manusia, berbagai agama, berbagai etnis, suku, dan bangsa bermain permainan ini. Maka saya melihat lucu kalau dikomentari seperti itu. Bahkan dulu perkembangan sepak bola pada zaman dulu itu bajunya pendek-pendek, tapi sekarang baju pemain sepak bola sudah mulai elegan, sudah mulai press body, dan sudah mulai memiliki motif-motif yang keren banget. Zaman dulu itu pendek seperti ini. Nah, maka bagaimana dengan kasus olahraga yang lain? Contohnya petarung Islam atau Muslim yang terkenal, yakni Khabib.
dalam olahraga UFC yang dia adalah sebagai seorang juara dan legend hari ini, justru dia telanjang dada dan memperlihatkan lutut pada saat dia bertarung. Apakah kita katakan bahwa Khabib bukan seorang muslim yang taat? Tentu saja dia taat dan dia sangat dikagumi oleh orang baik dalam kalangan agamanya maupun orang lain. Oleh karena itu kita bisa melihat dan menilai bahwa ungkapan Ustadz ini mungkin salah alamat, atau mungkin saja dia memiliki dasar di dalam hadis berikut ini. Maka oleh karena itu, kita melihat ungkapannya sangat rendah jikalau hanya dinilai dari baju sepak bola. Mending dia berpendapat tidak usah main bola, karena itu bukan budaya mereka. Dan itu adalah milik dari kaum lain, yakni bukan dari kaumnya, dan dia tidak boleh serupa dengan kaum lain. Jikalau dia serupa dengan kaum lain, maka itu sudah menjadi hal yang salah. Maka yang dilarang adalah sepak bolanya, jangan bermain sepak bola. Maka menjadi lucu nantinya kalau pemain sepak bola mungkin dipakaikan baju-baju gamis misalnya. Tentu tidak cocok, tentu tidak pantas untuk bermain sepak bola dan tentunya tidak nyaman di dalam dia bergerak. Nah, oleh karena itu, tanggapan dari beliau ini harusnya sepak bola pun akan menjadi haram. Nah, teman-teman sekalian, yang haram bagi kita atau sebagai orang percaya mungkin lebih daripada kalangan muslim dari ustadz yang ini. Saya percaya ini adalah golongan tertentu yang ada di dalam Islam dan tidak semuanya berpikir demikian. Yang haram adalah ketika bermain bola, dia bermain bola dengan curang. Ketika bermain bola, dia bermain bola dengan emosi, dengan tidak fair, dan menggunakan trik-trik yang sangat tidak manusiawi. Itulah keharaman di dalam bertanding. Nah, itu yang kita perlu jaga bersama-sama. Tetap cerdas, tetap berhikmat, tetap jadi berkat. God bless you teman-teman. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.